Anda kembali bersama kami di program Untuk Indonesia dan saya masih bersama dengan Wali Kota Samarinda, Pak Andi Harun. Pak Andi, kita udah ada di warung kopi di Citra Niaga ini, bisa ngobrol-ngobrol lebih santai nih. Tadi terakhir Pak Wali cerita soal konsep Tri-City untuk pembangunan yang terintegrasi Samarinda dengan IKN juga ya Pak. Bagaimana sih sebetulnya Pak timbal baliknya? Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi di Samarinda itu sudah 8,6%. Kedepannya akan seperti apa Pak dengan adanya kota IKN, ibu kota di sini? Jadi secara sederhana, konsep Three Cities Connected itu adalah gagasan pemikiran yang akan diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang menggambarkan keterhubungan fungsional, spasial, dan ekonomi IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Di mana IKN akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara. Di sisi yang lain, Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga di samping Samarinda, ini sebagai kota yang menyediakan layanan industri, energi, dan juga sekaligus sebagai gerbang logistik. Dan Samarinda sebagai bagian dari itu akan menjelma menjadi kota jasa, kota perdagangan, sekaligus kota pendidikan. Jadi di sini nanti ada knowledge service fungsi kota ini. Dengan Three Cities Connected ini kita berharap ada peningkatan atau ada sebuah achievement baru. Terutama akan kita jadikan kawasan ini menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Oke, nah tadi Pak Ani juga berbicara soal pusat jasa perdagangan di sini. Dan juga menariknya soal ekologi ya, menjadi kota yang hijau. Pertanyaannya Pak, jadi apakah masih akan bertumpu pada sektor pertambangan Samarinda? Tentu tidak. Kami tahu bahwa sumber daya alam ini yang ada di Kalimantan Timur dan di semua kabupaten kota adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sekian puluh tahun kita tidak melakukan persiapan transformasi. Nah, ketika masyarakat memberikan amanat kepada saya memimpin kota ini, kami sudah harus meletakkan setidak-tidaknya fondasi untuk melakukan transformasi pembangunan ekonomi di kota ini. Karena pada suatu hari batu bara pasti akan habis, minyak akan habis, gas akan habis. Maka kita melanjutkan usia ekonomi kota ini dan Kalimantan Timur pada umumnya itu pada sektor non sumber daya alam. Di antaranya adalah memperkuat sektor industri, jasa, terutama untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia yang kemudian melahirkan nanti satu capaian Human Capital Index yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang. Dan kami melakukan selama 3 tahun, masuk ke tahun keempat ini, kita semakin yakin bahwa arah dari yang kita tempuh ini semakin benar. Karena kita menghadirkan achievement misalnya pertumbuhan ekonomi kota Samarinda tertinggi di wilayah Kalimantan, 8,66%. Dan tidak hanya itu, kita telah berhasil mengubah struktur pembentuk ekonomi kita dari sumber daya alam menjadi sektor konstruksi dan jasa perdagangan. Selanjutnya saya ingin belanja masalah Pak. Artinya pasti setiap kota besar itu menghadapi tantangan yang sebetulnya kurang lebihnya sama. Kalau di Samarinda, apa cara yang paling efektif untuk menangani banjir? Nah, konsep paling utama yang kami ingin mulai di kota Samarinda, tentu ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena bicara banjir tentu banyak variabel. Tapi kita harus ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Makanya kan Samarinda itu disebut dengan Samarendah. Samarendah, ya. Memang datarannya kesannya rendah. Itu antara level air dengan level daratan itu kurang lebih sama. Jadi butuh pembangunan tanggul. Ya, walaupun kita tidak berada di wilayah pesisir pantai ya, memang kondisi permukaan tanah kita hampir sama levelingnya dengan sungai. Kita atasi masalah sedimentasi Karamumus dan anak sungainya. Kita juga harus melakukan penanggulan atau pembangunan seed file sepanjang Karamumus, di samping tentu pembangunan rumah pompa dan kolam retensi sebagai dukungan terhadap pengendalian banjir di kota Samarinda.
gitu. Dari sungai yang menjadi urat nadi perekonomian dan aktivitas masyarakat di Samarinda, Iya. kita bergeser ke jalan, Pak. Oke. Soal mobilitas masyarakat yang mungkin masih menghadapi juga kemacetan, Iya, parkir liar, dan juga Iya. persoalan PKL. Betul. Kan pasti ada pendekatan yang humanis, butuh Iya. humanis di dalamnya, tapi juga harus tegas. Nah, itu Iya. bagaimana, Pak? Itu memang tidak mudah. Karena di satu sisi kita mau humanis, tapi di sisi yang lain kita harus tegas. Satu poin pentingnya bahwa sebuah kota yang bertumbuh baik itu ketika kita mampu mengendalikan pertumbuhan kota itu dari semua anasir-anasir yang bisa mengganggu tertib sosial, mengganggu keamanan, mengganggu investasi, tentu juga adalah tata kota. Karena kita mau kota ini sebagai kota jasa, kota perdagangan, berharap orang yang datang kemari termasuk warganya sendiri itu merasa aman, merasa secure terhadap pembangunan kota ini. Nah, PKL misalnya, memang tantangan awalnya sangat berat. Ya, sempat ada konflik sosial yang sedemikian tinggi, tapi pelan-pelan kita edukasi bahwa ini rumah besar kita. Siapa yang kita tunggu untuk bisa membangun kota ini dengan terintegrasi antara kita bangun ekonomi, kita jaga investasi, dan pada saat yang sama kita ingin pembangunan tata kota ini berkembang semakin indah, semakin bersih, dan tentu juga kita semakin aman. Soal mobilitas juga, Pak. Di Samarinda ini menariknya di tengah ruang fiskal yang mungkin sekarang sedang terbatas, Ya. bisa membangun ada terowongan 400 miliar ya, Pak? Ya, ya. Dari APBD. Ya. Terowongan ini tujuannya itu, manfaatnya, leverage ke depannya itu akan seperti apa, Pak, sampai dibangun? Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin terangkan bahwa ada roadmap yang kita susun. Ada yang jangka pendek 1-3 tahun, jangka waktu 4-8 tahun, yang ketiga jangka panjang 9-20 tahun. Terowongan ini adalah satu kawasan namanya Selili. Ini menghubungkan Samarinda dengan Balikpapan, dengan IKN. Karena arah ini adalah arah menuju ke jembatan Ahmad Amin. Setelah jembatan Ahmad Amin akan ketemu jalan tol yang menghubungkan Samarinda dengan Balikpapan dengan panjang kurang lebih 99 km. Di kawasan mau menuju ke sini selama puluhan tahun itu hanya ada satu terase jalan, namanya Jalan Oto Iskandar Dinata, di mana elevasinya juga sangat menanjak dan tiap tahun memakan korban, belum lagi insiden-insiden lain yang kerap menjadi penghambat kelancaran mobilitas penduduk serta ekonomi. Karena itu satu-satunya jalan yang menghubungkan masuk ke kota Samarinda. Oh, ini nggak bisa dibiarkan. Akhirnya kita konsultasi ke Kementerian PU, ternyata ada satu model, yakni terowongan. Bersyukur kita akhirnya kita bisa membuktikan bahwa di antara pemerintah daerah yang bisa membangun terowongan dengan biaya APBD sendiri, walaupun dengan cara multi-years kontrak, akhirnya kita bisa selesaikan. Insya Allah bulan Desember atau Januari kita ada commissioning, dan setelah itu minta izin kepada Kementerian PUPR setelah Balai Keselamatan Jalan, Jembatan, dan Terowongan menyatakan lolos uji terhadap terowongan kita ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.